Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Dwi Saputra, kelas RPLB absen 31. Di sini saya akan menerangkan pengertian tentang DBMS, DTL, dan DML. Langsung saja ke materi kita. Satu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Contoh DBMS ada 4. Yang pertama adalah Microsoft Access, yang kedua adalah Microsoft SQL Server, yang ketiga Oracle, dan yang terakhir itu yang keempat MySQL. Pengertian XAMPP. XAMPP adalah sebuah paket perangkat lunak software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL atau MariaDB, PHP, dan Perl. Sementara imbuhan huruf X yang terhadap pada awal kata berasal dari istilah cross-platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda seperti OS Linux, OS Windows, macOS, dan juga Solaris. Untuk kepanjangan XAMPP sendiri adalah X cross-platform, A Apache, M MySQL atau MariaDB, P PHP, dan P yang terakhir adalah Perl. Sebelum menuju ke instalasi XAMPP, saya akan menjelaskan pengertian DTL dan DML terlebih dahulu. Apa itu DTL? DTL adalah kepanjangan dari Data Definition Language, salah satu bentuk SQL atau Structured Query Language. Yang kedua DML. DML kepanjangan dari Data Manipulation Language, merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabel. Sekarang kita akan instalasi XAMPP. Sebelumnya download terlebih dahulu di website XAMPP officialnya, yaitu apachefriends.org/download.html. Nah, di sini berhubung saya menggunakan Linux, saya menggunakan yang ini. Di sini saya sudah mendownloadnya, tinggal untuk instalasinya aja. Jadi di sini untuk file yang tadi saya download saya taruh desktop. XAMPP Linux ini, kalau di Linux untuk penginstalannya kita beri akses terlebih dahulu XAMPP-nya dengan cara chmod +x, nama filenya. Menginstalnya sudo xampp. Nah, ini masih proses untuk penginstalasinya. Nah, di sini untuk folder dari XAMPP-nya di Linux terinstall di /opt/lam. Kalau di Windows itu cxampp. Kita install. Nah, di sini sudah terinstalasi XAMPP-nya. Sebenarnya saya lebih suka menggunakan sendiri-sendiri ya. Maksud saya kayak Apache-nya install sendiri, terus MySQL-nya install sendiri, terus aplikasinya juga, karena XAMPP ini menurut saya lebih berat daripada install sendiri, karena
kalau install XAMPP itu otomatis install seperti MariaDB atau Perl, jadi lebih suka menggunakan sendiri. Nah, di sini kita sudah melihat interface-nya dari XAMPP sendiri. Ini di manage servernya kelihatan untuk Apache web servernya sudah berjalan, MySQL belum, ini kita jalankan. Nah, di sini MySQL nya sudah berjalan. Kita coba mengakses MySQL nya di localhost. Kita coba cek localhost. Nah, ini sudah masuk ke halamannya Action localhost /php-myadmin. Nah, di sini untuk mengakses MySQL lewat website atau server lokal bisa menggunakan localhost /php-myadmin. Nah, di sini sudah ada untuk tampilan dari php-myadmin-nya sendiri. Yang kedua, kita akan mencoba login MySQL melalui terminal atau CMD atau apalah itu. Untuk masuk ke MySQL melalui terminal ataupun CMD menggunakan sintaks MySQL sudo MySQL. Nah, di sini untuk melihat database-nya menggunakan sintaks show database. Di sini saya tidak mempunyai database sama sekali, jadi muncul 3 database saja, yaitu information scheme, MySQL, dan performance scheme. Membuat database-nya create database, nama database SMKN 4 Malang. Kita lihat dahulu database. Nah, di sini sudah masuk untuk untuk database-nya. Kita buat tadi nama SMKN 4 Malang, di sini sudah muncul juga. Untuk menggunakannya use SMKN 4 Malang. Untuk membuat tabelnya menggunakan create table, nama tabelnya yaitu saya akan membuat nama tabelnya siswa, isinya itu ID, juga datanya itu integer, kelas, nol, primary key, dan auto increment. Yang kedua adalah nama siswa, juga datanya itu adalah varchar, varcharnya itu isinya 128, itu saja. Untuk melihat tabelnya show tables, di sini sudah ada tabel kita yaitu siswa. Untuk melihat struktur data dari tabel kita menggunakan dex, nama tabel kita yaitu siswa. Di sini terlihat fieldnya kita ada 2, ID nama siswa yang tipenya itu adalah integer dan varchar. Untuk mengganti nama tabel, kan di sini nama tabel kita sebelumnya adalah siswa. Untuk mengganti nama tabelnya menggunakan rename tabel. Nama tabel sebelum diganti siswa itu ke nama tabel yang akan kita ganti, yaitu saya akan mengganti ke murid. Kita lihat lagi show tables. Di sini sudah terganti menjadi murid. Kemudian untuk menambahkan kolom di tabel menggunakan alter table, nama tabelnya murid, add kolom kelas, isinya itu adalah varchar 28 0. Kemudian kita lihat dahulu isinya teks murid. Nah, di sini sudah masuk kolom kelas kita tadi. Untuk menampilkan semua data di tabel kita menggunakan select
tentang from nama tabelnya murid. Nah, di sini karena tidak ada datanya, jadi tidak ada yang ditampilkan. Kita akan menambahkan record atau data, insert into nama tabel murid, isinya itu apa aja, ID, nama siswa, ke kelas, values-nya atau isinya itu nama siswanya Rangga ini Saputra, kelasnya isinya Rangga. Nah, saya lupa tadi saya masukkan ID-nya. Nah, di sini kita lihat data dari tabel yang kita masukkan tadi. Nah, di sini nama siswanya Rangga Dwi Saputra, kelasnya 12 RPLB. Untuk merubah data dari atau record yang sudah ada di tabel kita menggunakan update, yaitu update nama tabel murid, set nama siswa sama dengan saya ganti menjadi Rangga saja, where ID equals 1. Jadi ID ini yang dimana ID-nya itu adalah 1. Nah, di sini untuk data kita nama siswanya yang tadi Rangga Dwi Saputra itu ID-nya adalah 1. Kita lihat lagi. Nah, di sini sudah terganti nama siswanya. Untuk menghapus datanya kurang lebih sama juga, delete from murid where ID-nya itu adalah 1. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini menunjukkan data kita adalah sudah kosong karena sudah kita hapus. Demikian presentasi saya kali ini. Bila ada pertanyaan bisa email saya di ranggaha@ranggajar.my.id. Terima kasih.